sedang berada di Pondok Gede, Jakarta Timur, tepatnya di gedung BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Sertifikasi halal yang sebelumnya dikelola oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia telah beralih fungsi. Sekarang pengurusan itu semua ada di BPJPH. Program apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan dilaksanakan? Kita cari tahu, kita masuk ke dalam. Kita lihat ya. Super Friends, ternyata di sini ada mesin untuk nomor antrian, mesin antrian pelayanan. Ada di situ untuk konsultasi, pengambilan sertifikat halal, registrasi halal. Jadi ini sepertinya pendaftaran untuk konsultasi. Yang saya tahu, lihat di website untuk sertifikasi halal itu semua sudah online. Kita lihat ya. Ternyata untuk mendapatkan sertifikasi halal semua bisa lewat online. Nah, di sini ada permohonan sertifikat halal, ada beberapa poin nih, ada 3 poin. Yang pertama adalah dokumen persyaratan. Tertera di sini juga tata cara permohonan melalui si halal, kemudian ketentuan pelaku usaha luar negeri. Nah, untuk lebih detailnya, yuk kita tanyakan sama yang berwenang atau yang bertugas di sini. Hai Super Friends, kita sudah bersama Bapak Dr. Haji Mastuki MAG, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Pak Ayu. Dan terima kasih atas waktunya. Saya udah lihat-lihat nih Pak, tadi ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanya ke Bapak. Mungkin juga Super Friends pengen tahu apa itu BPJPH dan programnya. Yang saya baru tahu itu BPJPH beberapa waktu lalu melaunching program Sehati, sertifikat halal gratis. Mohon dijelaskan untuk siapa program itu diadakan, apa tujuannya, kemudian bagaimana seleksinya, dan berapa target pelaku usaha yang bisa mendapatkan program Sehati. Baik, terima kasih Mbak Ayu Azhari, Super Friend. Program Sehati itu dari singkatannya sertifikasi halal gratis. Ada latar belakang ini Mbak Ayu. Jadi sebelumnya tahun 2020 itu kami meluncing program yang kurang lebih sama, tapi namanya fasilitasi untuk sertifikasi halal bagi UMK. Pengalaman tahun 2020 bersama-sama dengan Kementerian Perekonomian, Kemenko Perekonomian tepatnya, kemudian Kemenkop UKM, itu kami mencoba untuk memperbanyak UMK yang bisa mendapatkan fasilitasi pembiayaan dari Kementerian Agama maupun dari kementerian yang lain. Hanya karena baru 3 kementerian, nyatanya dalam pelaksanaannya ternyata ada lagi dinas dari kementerian yang lainnya yang ternyata memiliki program fasilitasi berupa pembiayaan gratis untuk sertifikasi halal bagi UMK. Nah, karenanya berdasarkan pada pengalaman tahun 2020, 2021 kita coba untuk maksimalkan. Maka program Sehati ini sejatinya adalah kolaboratif antara kementerian, lembaga, dan juga masyarakat. Termasuk di dalamnya ada juga e-commerce, platform digital itu turut serta juga. Nah, kami mengumpulkan kurang lebih ada belasan kementerian lembaga. Jadi ada Kementerian Dalam Negeri, termasuk dari BPOM, ada dari BSN, ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Perdagangan, dan seterusnya. Banyak. Jadi ini lebih sifatnya kolektif, bersama-sama lah, kolaboratif. Nah, berkaitan dengan program Sehati ini, meski leading sektornya ada di BPJPH, Kementerian Agama, tapi sejatinya ini ada milik bersama, program pemerintah yang kita inginkan ini menjadi program bersama dari pemerintah.
Nah, target yang kami estimasi saat itu 15.000 dengan melihat dari animo kementerian, lembaga, dan juga dari instansi dan juga masyarakat. Sampai hari ini memang karena waktu launchingnya ini baru awal September, untuk kuota ya 3.200 di BPJPH itu sudah habis. Oke. Sudah habis. Nah, sementara dari kementerian, lembaga, dan juga dari dinas, dari instansi yang lainnya itu terus masih masuk karena masih batasnya waktu kita berikan sampai di Desember Ini ya. Nah, rekrutmennya ini kami ada 2 karena di BPJPH sendiri itu kami buatkan aplikasi yang memudahkan, namanya sahati.halal.go.id. Semuanya harus wajib masuk ke electronic base ini. Tidak ada pendaftaran yang dilakukan secara manual karena kami sudah komitmen untuk melakukannya secara elektronik. Online, ya. Itu. Sementara dari kementerian, lembaga yang lainnya yang itu rekrutmennya melalui masing-masing, kami silahkan saja. Hanya semua data itu kemudian di submit ke dalam sistem yang sama. Hanya nanti kita berikan kode daftar yang berbeda-beda. Misalnya contoh dari Kementerian Perindustrian itu kami kasih kode tertentu yang itu akan membedakan misalnya dari dinas koperasi di provinsi A misalnya. Nah, ini sampai sekarang kurang lebih 79 nama yang kami sebutkan di sini adalah fasilitator. Karena kan memfasilitasi berupa pembiayaan gratis tadi itu untuk masing-masing anggaran yang tersedia di lembaganya. Itu model rekrutmennya, Mbak Ayu. Untuk yang Sahati itu ya? Iya. Nah, siapa saja yang bisa memberikan fasilitasi? Ya, kalau siapa saja itu dari kementerian, lembaga maupun masyarakat, BUMN, BUMD silahkan aja. Bahkan beberapa platform digital itu memiliki concern yang sama untuk memberikan fasilitasi ini. Jadi kami bebas saja, ini program yang terbuka untuk sama-sama memberikan bantuan, subsidi atau bentuknya apa saja untuk pembiayaan bagi UMK. Nah, UMK yang kita maksudkan di sini adalah UMK yang memiliki kategori tertentu. Jadi tidak semua UMK. Karena kan sekarang melalui peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2020 itu ada batasan yang lebih cair. UMK itu sampai yang memiliki omset 15 miliar. Ya. Nah, ini terlalu tinggi. Nah, makanya kami kemudian ambil angle tertentu yang UMK baik mikro maupun kecil itu yang di bawah omsetnya di bawah 2 miliar. Di bawah 2 miliar. Nah, itu yang dapat ikut dalam program fasilitasi ini, termasuk untuk UMK yang memiliki kategori jenis produk yang sederhana. Yang bentuk dari produk yang dibuat itu lebih banyak ada kemudahan prosesnya. Dalam istilah kami adalah proses produk halal (PPH). Itu sudah dikategorikan begitu, dan juga bahan-bahan yang digunakan itu selain sederhana juga memiliki sertifikat halal. Ya, jadi kalau sudah ada sertifikat halal misalnya di antara bahan itu akan jauh lebih memudahkan untuk ikut dalam program Sahati ini. Nah, kategori yang ada di lingkup ini itu Mbak Ayu banyak sekali. Ini jutaan targetnya. Nah, namun karena untuk tahun 2021 kita ada target tadi yang 15.000, maka harus mengkombinasi 2 antara yang reguler istilah kami dengan yang self declare. Nah, yang reguler inilah yang tadi yang difasilitasi oleh kementerian, lembaga, dinas dan seterusnya, termasuk yang ada di BPJPH. 3.200 itu saja. Kenapa kok 3.200? Ya, disesuaikan dengan biaya yang tersedia di dalam anggaran BPJPH. Tapi kalau bagi kementerian, lembaga, harganya sama atau berbeda karena mereka memiliki tugas-tugas yang lainnya. Misalnya pemberdayaan UMK itu dikaitkan dengan upaya untuk digitalisasi marketingnya, marketing digital
atau mungkin pembinaan produknya, atau untuk orientasi ekspor bagi Kementerian Perdagangan misalnya, itu no problem. Yang penting setelah mereka mendapatkan pembinaan seperti itu, masuk ke sistem kami untuk mendapatkan pembiayaan sertifikasi halal gratis. Iya, berarti mengenai tarif sertifikasi Rp0 ya, itu yang saya dengar dan pernah dengar. Untuk pelaku usaha mikro dan kecil UMK, jadi Rp0 biayanya. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Apakah seluruh pelaku usaha mikro dan kecil yang jumlahnya puluhan juta unit itu dapat langsung mengurus sertifikasi halal dengan biaya Rp0? Ya, jadi kategori yang saya sebut tadi dua, itu ada yang reguler, ada yang self declare. Nah, yang Rp0 itu sebenarnya yang self declare ini. Self declare. Istilah di dalam regulasi pernyataan langsung oleh pelaku UMK. Di tahun 2021 BPJPH memulai ini dengan menyiapkan infrastrukturnya, khusus yang Rp0 ini. Yaitu persiapan untuk pelatihan pendamping proses produk halalnya. Pendamping-pendamping ini Mbak Ayu direkrut dari Ormas, dari lembaga keagamaan Islam, dari perguruan tinggi, dan juga boleh kementerian, misalnya Kementerian Agama memiliki penyuluh kan, penyuluh agama Islam, itu boleh, tapi asalkan kerjasama dengan 3 pihak ini. Nah, ini yang sedang kami siapkan. Kami harus garis bawahi, sedang kami laksanakan. Hari-hari ini sedang menyiapkan kurang lebih 3.000 peserta dari penyuluh agama Islam dan juga dari ormas keagamaan Islam untuk kami latih dulu. Karena kenapa ini harus dilatih? Karena UMK yang akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh pendamping itu, maka pendampingnya yang harus mengerti, harus tahu dulu caranya memverifikasi, memvalidasi produk itu tidak sembarang orang kan, meskipun misalnya penyuluh agama Islam, tapi tugas terkait dengan bahan produk halal itu kan harus dimengerti, termasuk berkaitan dengan misalnya soal kehalalan produk, itu ada teknisnya, ada caranya, ada hukumnya dan seterusnya. Nah, inilah yang kami coba untuk masukkan ke dalam satu kurikulum, pelatihannya kurang lebih 3 hari. 20 jam pelajaran. Dengan 20 jam itulah kira-kira pendamping, calon-calon pendamping tadi itu yang dengan latar belakang macam-macam, boleh dari pesantren misalnya kan sudah ada pengetahuan agamanya, atau dari pendamping UMK yang selama ini sudah ada model pendampingannya tapi tinggal agamanya. Dari sisi syariatnya misalnya begitu. Jadi kombinasi-kombinasi begitu itu yang kami coba lakukan untuk memaksimalkan yang Rp0 ini. Nah, Rp0 ini dimaksudkan adalah pelaku usaha itu tidak membayar, alias gratis. Hanya saja pembiayaan untuk pendamping, kemudian untuk Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan fatwa itu disediakan atau disubsidi dari UMK atau dari lembaga fasilitator tadi. Jadi kalau yang fasilitasi, yang reguler itu disiapkan misalnya BPJPH, menyiapkan sejumlah anggaran tertentu, kemudian juga dari dinas itu juga ada anggarannya, yang itulah yang digunakan untuk pembiayaan proses sertifikasi halalnya. Tapi dari sisi UMK itu Rp0, itu yang dimaksud. Nah, apa bisa dijelaskan, karena penting diketahui masyarakat, apakah masih ada biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha mikro dan kecil UMK dalam sertifikasi halal di luar tarif Rp0 yang ditetapkan peraturan? Tadi Bapak udah jelaskan ya. Nah, itu berarti UMK-nya sama sekali tidak membayar. Tidak membayar. Dan itu memang amanah regulasi, tidak dikenai biaya. Hanya pembiayaan itu kemudian di take over oleh pemerintah atau tadi oleh fasilitator pembina. Misalnya ada BUMN atau BUMD atau bahkan tadi misalnya digital platform memiliki dana. Oh, kami bantu deh, saya siap untuk bantu UMK. Tidak langsung membayarkan ke BPJPH tapi langsung ini untuk biaya. Misalnya kalau yang reguler itu ke namanya lembaga pemeriksa halal. Nah, lembaga pemeriksa halal inilah yang untuk melakukan kan perlu jasa, Mbak. Nah, jasa inilah yang dibayarkan oleh fasilitator tadi itu.
sementara dari UMK sendiri ya tidak membayar, artinya disupport, disubsidi. Nah, hal yang sama juga dari BPJBH, itu ada anggarannya sudah ada tersedia di bank kami. Inilah yang akan dibayarkan untuk jasanya, termasuk untuk fatwa di Majelis Ulama Indonesia. Jadi untuk pelaku usahanya tetap gratis, ya kan? Nah, itulah. Apa saja rencana BPJPH ke depan dalam rangka mensosialisasikan sertifikasi halal ini? Sejatinya, Mbak Ayu, kami itu melakukan 1 tahun lebih untuk sosialisasi ini sejak 2019, 2020. Tapi memang segmen pelaku usaha ini kan luar biasa besar. Betul. Sangat-sangat segmented. Ada misalnya untuk pelaku-pelaku usaha yang mikro itu kan pertama akses terhadap informasi kan juga rendah ya. Betul. Untuk tidak mengatakan mereka tidak terbiasa dengan itu. Nah, terhadap pola-pola begini ini kami ada pembinaan yang langsung door to door ada. Nah, kalau sudah istilah door to door kemudian datang ke lokasi kan pasti terbatas. Itu problemnya, dan itulah masalah yang kami hadapi. Nah, sementara untuk yang lebih melek terhadap informasi itu kami lakukan kerjasama dengan berbagai lembaga. Ada dengan perguruan tinggi, dengan ormas, dengan asosiasi-asosiasi, bahkan dengan beberapa kementerian. Itu cukup intensif kami, dan sampai ke Pemda, hanya untuk melakukan ini tadi, sosialisasi ini. Hanya lebih kalau polanya model-model begini ini, ya tadi segmen kita itu sangat banyak, masyarakat yang akan disasar melalui sertifikasi halal itu sangat-sangat banyak besar. Yang di sini sudah tahu, yang di sini belum. Betul. Dan itu jangan jauh-jauh, misalnya sekitar kantor BPJBH saja, Pondok Gede ya. Kalau bisa disampaikan, Anda sudah tahu nggak sertifikasi halal? Bagaimana prosedurnya? Bagaimana caranya? Ya tidak semua. Misalnya pelaku-pelaku usaha yang di depan ya, yang di hadapan di pasar, apalagi belum masuk ke pasar dan seterusnya, itu luar biasa, Mbak. Dan ini saya kira kerja keras. Nah, BPJBH tahun ini sudah melakukan upaya-upaya tadi, misalnya dengan memperbanyak layanan yang lebih masif melalui media sosial. Betul. Nah, saya kira ini juga bagian yang tak terpisahkan dari program sosialisasi, bimbingan, kemudian kampanye halal, kesadaran halal, literasi halal, edukasi halal. Betul, karena saya sendiri pun awam waktu saya dengar ada Halal Institute, ada ini, saya pikir bukannya semua udah di MUI gitu kan. Oh, ternyata memang sejak tahun 2017 ya? 2019 tepatnya, untuk melaunching ini 2019. Kalau 2017 itu baru BPJBH berdiri. Oh, berdirinya 2017 dan melaunching pelayanan sertifikasi halal dari MUI, LPPOM ke BPJBH itu 17 Oktober 2019. Oh, ini tepatnya. Pas mau berapa tahun ya? Yes, 2 tahun. Makanya tahapnya itu tahap pertama 17 Oktober 2019 itu memulai untuk makanan minuman. Jadi ini yang kita masifkan. Nah, yang sosialisasi itu ya ini lebih banyak. Karena sosialisasi bentuknya ya lebih banyak edukasi, bimbingan teknis. Nah, baru kemarin 17 Oktober 2021 kami meluncing tahap kedua untuk kewajiban bersertifikat halal untuk kosmetik, obat-obatan, bahan gunaan misalnya yang kita pakai. Ya, misalnya sepatu saya. Betul. Misalnya sepatu kalau kulit itu berasal dari binatang, itu wajib bersertifikat halal. Ya, tapi kalau yang tidak menggunakan kulit atau bagian dari hewan, tidak apa-apa. Misalnya baju, bisa jaket, bisa jam tangan dan seterusnya. Kalau itu menggunakan bahan yang berasal dari hewan, itu termasuk bahan gunaan yang sekarang itu sudah mulai wajib bersertifikat halal. Betul. Gitu. Even kerudung juga sekarang kan harus sertifikasi halal. Nah, ini kan semua itu bisa dilakukan oleh UMK. Bisa jadi. Nah, ini bisa jadi nanti akan masuk dalam fasilitasi yang Rp0 tadi, atau masuk reguler yang berbayar. Tergantung dari jenis produknya dan juga jenis usahanya. Kalau usaha mikro
pasti 0 rupiah itu akan dapat. Tapi ada yang kecil yang mungkin sudah melewati dari omset yang ditentukan. Maka ini bisa reguler. Nah, reguler ini biasanya bayar sendiri ya dari angka itu, tidak masuk yang 0 rupiah ini. Pastinya, Pak. Karena udah ada punya keuntungan dan udah lebih naik lah taraf bisnisnya ya, sudah lebih maju. Nah, mengenai perwakilan BPJPH di daerah, apakah sudah ada dan bisa melayani pendaftaran di daerah masing-masing? Kalau istilah online ya. Kalau istilah perwakilan daerah, kami itu punya namanya Satgas, Satuan Tugas. Belum perwakilan daerah yang sebenarnya dimaksud di regulasi. Perwakilan daerah itu yang dimaksud ya unit tersendiri sebenarnya. Tapi karena ini masih ada kendala-kendala yang terkait dengan struktur dan seterusnya, jadi kami baru punya satuan tugas yang melekat di tugas-tugas lain di Kementerian Agama, yaitu di Kanwil Kementerian Agama. Dan ada juga di kabupaten kota. Di Jawa ini rata-rata sudah satgasnya itu sudah ke kabupaten kota. Tapi kalau yang di luar Jawa itu masih banyak ini provinsi. Nah, kendala yang kami hadapi itu berkaitan dengan kebutuhan informatif dari pelaku usaha yang itu senang datang. Seperti di sini juga sama. Ini tiap hari kami melayani. Ada ya meskipun masa pandemi kemarin tetap saja ada pelaku usaha yang datang ingin konsultasi, ingin mendapatkan informasi. Sebenarnya itu kalau untuk pendaftarannya tahun 2020 kami sudah uji coba untuk masuk ke sistem online. Kalau sebelumnya 2019 itu kami hadapi betul manual di satgas-satgas yang ini menerima langsung dari pelaku usaha dokumen-dokumen yang dibawa langsung ke kantor, dilakukan verifikasi dan seterusnya. Itu kami lakukan juga di pusat dengan manual ya. Dengan manual, sudahlah ini kalau manual ya nggak mungkin targetnya akan bisa banyak. Nah, satu-satunya ya sekarang sudah menggunakan online base. Yang mudah-mudahan ini responnya bagus dan kita sudah bisa melihat trennya itu tren naik dan kemudian kemudahan-kemudahan yang bisa diakses. Hanya saja Mbak Ayu, fasilitasi 0 rupiah ini itu UMK ini masih banyak sekali yang harus dipandu oleh pembina-pembinanya. Misalnya Ormas punya berapa pembina yang sudah ada anggarannya dan bisa dilakukan sertifikasi halal gratis, itu untuk mengisinya online, untuk masuk mensubmit dokumen dan seterusnya, itu banyak sekali yang harus diajari. Iya, betul. Nah, saya kira ini juga bagian dari tadi ingin kita mempercepat, tapi memang harus disiapkan semuanya khusus untuk UMK. Jadi berapa target jumlah sertifikat halal yang dikeluarkan BPJPH dalam 5 tahun ke depan, Pak? Ada obsesi memang di BPJPH. Dari kita sudah memiliki pemimpin baru BPJPH, ada kepala badan, kemudian menterinya juga sangat-sangat concern. Pak Menteri Agama ini concern sekali terhadap kelanjutan dari sertifikasi halal ini harus cepat, harus targetnya harus dinaikkan. Kami tahun 2022 rencananya itu sudah ada target 5 juta. 5 juta sertifikasi halal. Ya, itu bisa dilakukan, harus ada prakondisi memang ini Pak Ayu. Prakondisinya itu sistem online. Online ini bisa dimaksimalkan, dan yang kedua ini bisa dimasifkan tadi dengan cara 0 rupiah yang bagi self declare. Kalau self declare ini bisa dilakukan, itu bisa masif, jumlahnya banyak, karena yang paling besar kan di sini. Dan kemudian ditambah dengan teknologi, digitalisasi, insya Allah target itu bisa. Jadi 2022 targetnya 5 juta pengusaha kecil ya? Secara keseluruhan. Keseluruhan. Bahkan bukan 5 juta, tapi ini diharapkan lebih lagi. Bukan yang 0 rupiah ya? Keseluruhan. Keseluruhan ya. Oke. Jadi Super Friends, kita sudah mendengarkan penjelasan Bapak Dr. Haji Mas Tuki MAG mengenai beberapa hal apa yang sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh BPJPH dan apa yang akan dilaksanakan ke depan. Jadi rencananya cukup besar, 5 juta
pelaku usaha. Bahkan ada sampai 15 juta. Harapannya 15 juta. Harapannya Presiden sampai bisa 15 juta. Dan sangat memungkinkan sih ya kalau dengan online dan digitalisasi. Kalau jumlah dari pelaku usaha sendiri itu di data itu ada 62,4 juta. Hampir 65 juta ya, 62. Kalau wajib bersertifikat halal, ini masih kami petakan betul, karena tidak semua UMK itu wajib bersertifikat halal. Misalnya yang jualan pernak-pernik, misalkan yang berbasis pada bahan tambang, itu ya tidak masuk, ya kan? Nah, tapi kalau yang makanan, minuman, kategori tadi obat, misalnya obat tradisional segala macam itu masuk. Nah, ini kami belum mendapatkan angka yang fix betul berapa sih sejatinya. Estimasi sementara 13,5 juta untuk tahun awal yang mikro. Nah, ini yang kecil itu belum secara fix berapa jumlahnya. Tapi kalau untuk sampai 2024 ini diharapkan bisa sekaligus ya mudah-mudahan bisa ya tercapai. Insya Allah. Jadi kalau BPJPH ini sebenarnya lembaga yang cukup penting ya untuk Indonesia, karena kan market kita untuk halal itu besar dan juga target internasional untuk belanja halal pun di Indonesia semestinya ya, karena mudah-mudahan dengan BPJPH pengusaha semua baik yang UKM ataupun yang besar bisa lebih maju lagi. Kalau yang besar insya Allah kesadarannya sudah tinggi ya. Termasuk dari luar negeri kan, yang langsung melakukan sertifikasi halal di Indonesia BPJPH juga. Ya paling tidak untuk pelaku usaha yang kecil bisa punya pasar internasional, jadi target internasional Muslim market besar di Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa jadi defense ekonomi kita untuk ekonomi kreatif ke depan. Selamat Pak untuk BPJPH-nya. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Super Friends bisa mendapatkan informasi yang baik dan jelas. Super Friends, masih bersama saya Ayu Azhari. Hari ini kita mobile sekali loh, mulai dari pagi itu dan hari ini kita semua nih kita kejar. Mulai dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Halal, Kementerian Negara Republik Indonesia tentang sertifikasi halal. Kemudian kita kejar Pak Kiai Miftahul Huda dari Komisi Fatwa MUI. Ikuti terus ya. Hai Super Friends, masih bersama saya Ayu Azhari. Hari ini kita masih terus nih berjalan mengenai sertifikasi halal. Saya bersama Kiai Miftahul Huda, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Ayu? Alhamdulillah. Bapak gimana? Alhamdulillah, makin cantik aja. Masya Allah. Lagi ada kegiatan Pak ya di sini ya. Maaf nih mengganggu waktunya. Iya. Saya ada beberapa pertanyaan mengenai inilah Pak, pertanyaan pertama. Super Friends pengen tahu nih, kan banyak yang nggak tahu tentang sertifikasi halal ya, yang sudah dipindahkan ke BPJPH, Kementerian Agama. Nah, bagaimana pandangan Pak Kiai terhadap sertifikat halal setelah menjadi mandatori atau kewajiban? Pertama gini Mbak Ayu, bahwa sertifikat halal itu adalah ketetapan fatwa halal terhadap suatu produk yang ditulis. Nah, dulu sebelum ada undang-undang JBH, Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal ini semuanya dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia, mulai dari pendaftaran, kemudian audit di lapangan,
penetapan fatwa halal sampai pada penerbitan sertifikat halal. Setelah diberlakukan Undang-Undang JPH, Jaminan Produk Halal, sertifikasi ini menjadi mandatori, wajib. Ini salah satu sisi positif ya, karena sebagai jaminan kepada masyarakat muslim di Indonesia terhadap produk-produk baik itu yang dimakan, diminum, dikonsumsi, dipakai dan yang lain-lainnya. Tetapi pada sisi lain ada sesuatu yang memberatkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah tentunya, karena kan itu ada biayanya. Mulai dari biaya audit kan butuh pembiayaan yang lumayan, kemudian pembiayaan persidangan fatwa halal dan yang lain-lainnya. Bagi pelaku usaha yang besar saya kira ini tidak masalah ya biaya itu, karena dia sebagai menambah maju bisnisnya. Betul. Tetapi bagi pelaku usaha kecil itu menjadi memberatkan. Itu sisi kurang bagusnya daripada sertifikasi halal menjadi mandatori gitu. Benar. Iya. Kemudian tadi juga saya sudah mendengar ada program Sehati, Iya. sertifikat halal Gratis, ya. yang Rp0 itu. Iya. Itu juga bagus ya untuk pengusaha kecil dengan batas. Bagus ya, tapi itu kan semuanya tidak mungkin dilakukan dengan Rp0 ya Mbak Yu ya. Ini juga menambah kos pembelanjaan pemerintah. Ya. Karena harus ada biaya yang dibebankan kepada pemerintah untuk membiayai proses audit lapangan. Benar. Dan itu kan juga penambahan kos pemerintah, tentu harus ada pengadaan SDM ya. SDM sumber daya manusianya baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah ya. Yang petugas-petugas di lapangan itu kan harus butuh kompetensi ya. Betul. Tidak bisa sembarang orang itu dijadikan ada sebagai satgas. LPH ya. Ada LPH dan juga unsur pemerintah. Betul. BPJBH kan tidak mungkin mengcover semua sertifikasi se-Indonesia ya. Benar. Yang bisa jadi jutaan. Ya butuh lagi tenaga di daerah-daerah. Iya, dan saya dengar tadi targetnya 2022 kemungkinan bisa mencapai target itu 5 juta. 5 juta. Insya Allah katanya, mudah-mudahan. Perlu kami tambahkan bahwa ketetapan halal yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu berdasarkan atas 3 hal. Yang pertama atas audit dari bahan-bahannya, baik itu bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong, dan juga kemasan yang dipakai. Kemudian proses produksinya. Kemudian yang ketiga ada SJPH-nya. Sistem jaminan halalnya harus berlaku sehingga sertifikasi halal itu tidak hanya dilakukan di saat audit saja, tapi bisa berlangsung sampai pada masa berlakunya selesai sertifikat halal tersebut. Jadi ada 3 hal itu ya, tiga hal harus itu, dicatat tuh Super Friends. Kerjasama dengan semua pihak. Memang peran MUI sangat penting di sini karena standar sertifikasi harus berdasarkan daripada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Halal disebutkan bahwa sidang fatwa MUI diberikan waktu paling lama 3 hari dan perpanjangan 3 hari lagi. Apakah menurut Pak Kiai batasan waktu ini realistis? Bagaimana jika setelah 6 hari MUI belum menyelesaikan sidang fatwa? Baik ya, sebenarnya waktu 3 hari itu tidak masalah ya, karena selama ini sebelum disidangkan oleh Majelis Ulama Indonesia, laporan dari auditor itu sudah direview dan sudah diverifikasi oleh tim Scientific Judgment. Kita sudah punya tim
yang menstandarkan laporannya, sehingga laporan yang diterima oleh Komisi Fatwa itu sangat mudah untuk dibaca dan review oleh Komisi Fatwa, oleh teman-teman kiai ya. Masalahnya jika ada produk yang butuh fatwa payung, ini perlu penelitian lebih lama lagi, seperti misalnya produk yang berbahan dari minyak bulus. Minyak bulus. Apakah bulus itu termasuk hewan amfibi atau barmai atau hewan yang mampu bertahan di dua alam atau tidak? Nah, itu kan perlu penelitian. Kita butuh mendatangkan ahli bulus. Nah, itu kan butuh waktu. Jadi kalau fatwa yang terkait produk yang tanpa butuh fatwa payung itu insya Allah dalam waktu 3 hari nggak masalah. Tapi yang perlu butuh fatwa payung itu bisa jadi waktunya bisa lama, karena harus mendengarkan daripada pendapat ahli terkait. Ya. Jadi produk yang tanpa payung, fatwa payung. Oh, fatwa payung itu bisa jadi lama. Lebih lama. Contoh lain misalnya produk yang berbahan daging bajing ya. Ada itu? Ada. Apakah bajing itu sama dengan tupai? Itu kan perlu keterangan daripada ahli yang terkait perbajingan atau pertupaian. Perbajingan. Apakah bajing itu termasuk hewan yang buas dengan gigi taringnya atau tidak? Itu perlu penelitian daripada ahli yang terkait. Itu berarti fatwa payung ya? Fatwa payung. Oke, itu istilah baru tuh Super Friends, kita belajar. Termasuk juga sekarang kan banyak produk obat-obatan yang berbasis dari sel hamster ovarium. Apa itu? Sel hamster ovarium. Itu ada obat-obat atau vaksin, bahkan vaksin COVID. Itu kemarin vaksin Anhui ya, COVID Anhui itu juga memanfaatkan sel hamster ovarium. Masalahnya sekarang hamster itu apakah termasuk jenis kelompok besar tikus yang diharamkan atau tidak? Itu kan perlu juga penelitian yang sangat mendalam ya, dan tidak bisa dilakukan oleh Komisi Fatwa, harus melibatkan pihak terkait. Betul, tuh. Tapi kemarin udah halal semua ya, disarankan karena keadaan darurat ya. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan keempat. Sebentar tadi, bukan halal semua ya. Iya. Terkait dengan fatwa vaksin COVID ya. Jadi di dalam masalah ini kita ada 2 fatwa. Fatwa terhadap zatnya, barangnya, dan fatwa penggunaannya. Bisa jadi fatwa barang itu haram, tetapi dalam keadaan tertentu, dalam keadaan yang mendesak, membutuhkan, maka ada fatwa penggunaannya, boleh atau tidak, seperti itu. Jadi ada 2 hukum di situ. Hukum terhadap barangnya dan hukum penggunaannya. Sebab gini Mbak Ayu, di dalam salah satu ayat itu kan dalam keadaan darurat orang itu dibolehkan untuk makan bangkai. Misal jika dia tidak makan bangkai dia akan meninggal. Itu sudah dengan keadaan darurat. Jadi bangkai itu secara zatnya kan haram ya. Tetapi dalam keadaan darurat boleh dimakan. Bangkai binatang kan, tapi ya bangkai binatang yang ya, bukan disembelih secara halal maksudnya. Termasuk daging babi pun itu secara zatnya haram, tetapi dalam keadaan darurat, kata kuncinya darurat, itu diperbolehkan. Jadi ada 2 hukum di situ, hukum zatnya dan hukum penggunaannya. Seperti itu. Jadi fatwa itu tergantung dari hukum zatnya atau hukum penggunaannya. Ya, seperti ini juga Mbak Ayu. Kita punya fatwa tentang standar nama dan kemasan produk. Meskipun produknya itu halal, tetapi jika namanya atau kemasannya tidak terstandar, maka tidak disertifikasi halal. Seperti apa? Mohon maaf ya, jika Mbak Ayu punya produk roti
roti misalnya roti mohon maaf Christmas atau roti Waisak gitu. Itu kan meskipun zatnya, bahannya, proses produksinya tidak ada masalah, tetapi karena namanya tidak terstandar, maka tidak disertifikasi halal. Atau Mbak Ayu punya produk coklat Valentine seperti itu, karena ada nama Valentine di situ, tidak juga kita sertifikasi halal. Ya, karena bisa orang jadi ambigu ya, ini makanan apa gitu. Jadi harus namanya layak dan kandungannya sesuai dengan namanya. Iya. Itu untuk yang mau jadi pengusaha punya produk sertifikasi, siap-siap namanya harus layak sesuai dengan produknya yang layak juga. Nah, pertanyaan keempat, Apa itu? pemerintah menetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa untuk pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK diberikan kesempatan melakukan sertifikasi melalui proses self-declare atau pernyataan pelaku usaha. Bagaimana pendapat ulama tentang self-declare ini? Ya, kami ulangi tadi, sudah kami sampaikan bahwa ketetapan halal yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu berdasarkan pada 3 hal. Suci dan halal bahannya, kemudian prosesnya tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang najis, serta ada sistem yang menjamin. Jadi kalau self halal declare dari pelaku usaha tidak kita terima. Tetapi kita kan sudah punya ada kesepakatan pembicaraan dengan BPJBH bahwa di situ ada proses pendampingan. Ya. Ada peran pendamping halal dari unsur masyarakat yang mendampingi pelaku usaha kecil dan menengah. Karena mereka butuh edukasi, Mbak Ayu ya. Ada di antara mereka yang mungkin tidak mampu untuk baca tulis, ada kan? Betul, iya. Ya, itu perlu ada pendampingan, perlu ada edukasi. Iya, itu pendamping itu bisa diambil dari organisasi ormas Islam, ya. Kemudian pondok perguruan tinggi, pesantren, perguruan tinggi. Itu deh. Jadi ada pendampingan itu, ada pendampingan. diperbolehkan untuk self declare. Nanti outputnya dari pendampingan itu seperti laporan auditor, seperti laporan auditing halal. Tetapi mungkin bentuknya sederhana ya. Tetapi mencakup 3 hal tadi: bahan, proses produksi, dan sistemnya. Baik. Gitu, ya. Saya rasa cukup jelas ya, Pak Ya. Kiai. Jadi nggak mungkin kita mensertifikasi, Mbak Ayu, saya punya produk ini halal loh, ya. atas pernyataan pelaku usaha. Nggak mungkin. Iya. Kan harus ditelusur apa benar produknya itu menggunakan bahan yang halal semua, gitu. Apa benar prosesnya itu tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang najis. Benar. Gitu, ya. Baik, Pak Kiai Miftahul Huda. Sama-sama, Mbak Penjelasannya Ayu. cukup jelas, Ya. sangat informatif. Mudah-mudahan Super Friends mengerti, dan yang mau jadi mau buat sertifikasi halal mendapat informasi yang benar dan jelas. Di MUI juga ada ininya ya, online ya, digital. Semua untuk di pusat ya, semua persidangan fatwa halal sekarang dilakukan dengan online ya, online. sejak pandemi ini. Sudah digital semua. Jadi pandemi ada hikmahnya. Ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan target pemerintah memberikan sertifikasi halal buat UMK dan pelaku usaha lainnya bisa mencapai target, dan menurut saya pasar halal Indonesia itu bisa menembus internasional insya Allah. Amin. Dan MUI selalu mendukung program pemerintah yang baik-baik. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak Ayu. Kiai Miftahul Yo. Huda. Hai Super Friends, akhirnya kita sampai juga di lokasi Halal Institute, tepatnya di Jalan Surabaya. Kita mau ketemu sama orang yang berwenang di sini. Ikuti terus ya.
Friends, masih bersama saya Ayu Ashari. Hari ini kita ada di Gedung Halal Institute, tepatnya di Jalan Surabaya, Jakarta Pusat. Saya ditemani oleh Bapak S.C. Arifin, SSI, MIP, Ketua Harian Halal Institute. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sibuk sekali hari ini rupanya. Iya, pas kebetulan ada pelatihan. Pelatihan penyelia halal angkatan ke-17. Wih, udah 17 Angkatan ya, Masya Allah. ke-17 ya. Iya, saya ini mau menginformasikan kepada Super Friends bahwa sekarang ini ada Halal Institute, ya kan? Bisa diceritakan apa latar belakang dan tujuan pendirian Perkumpulan Halal Institute? Ya. Baik Mbak, jadi Halal Institute ini berdiri tahun 2019, jadi belum lama sebetulnya. Dan latar belakangnya adalah memang ini sekumpulan kawan-kawan, aktivis, kemudian pegiat halal yang sudah sangat lama berminat terhadap jaminan produk halal, sudah lama mempelajari itu, dan kemudian kami berkumpul jadi satu, dan lembaga ini kami dirikan. Kemudian sejak berdiri sampai sekarang kita sudah sangat aktif, terutama dalam hal fokus kami itu ke pembinaan SDM. Jadi SDM bidang halal itu yang menjadi fokus kami sekarang ini gitu. Di samping ada beberapa kegiatan yang terkait dengan pendampingan sertifikasi halal, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang relevan, misalkan studi soal industri halal dan yang lain. Tapi fokus kami yang utama saat ini itu adalah pengembangan SDM. SDM untuk bidang halal. Jadi regulasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu kan melahirkan beberapa profesi baru, Mbak. Ada auditor halal, ada penyelia halal, ada pendamping PPH. Nah, SDM ini mendesak harus ada karena jaminan produk halal atau sertifikasi halal kalau nggak ada SDM ini nggak bakal jalan gitu loh. Jadi kami fokus pada penyiapan SDM itu kira-kira gambarannya. Fokus kami memang di SDM. Jadi sejauh ini kami sudah menyelenggarakan 17 kali pelatihan penyelia halal. Kira-kira udah meluluskan hampir 600 penyelia halal di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga sudah menyelenggarakan pelatihan auditor halal angkatan pertama kemarin, bekerja sama dengan Surveyor Indonesia, itu LPH BUMN. Kemudian dalam waktu dekat kami juga akan menyelenggarakan pelatihan untuk juru sembelih halal. Jadi memang kami menekuni 3 profesi itu, auditor halal, penyelia halal, sama juru sembelih halal. Nah, selain itu Mbak, kami juga mendirikan LSP, jadi lembaga sertifikasi profesi. Jadi kalau Halal Institute-nya sendiri itu fokus di pelatihan, tapi Halal Institute bersama dengan beberapa lembaga yang lain, asosiasi yang lain, itu mendirikan yang namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Halal Indonesia. Nah, jadi ini penting untuk menguatkan profesi tadi, jangan sampai sumber daya bidang halal tadi kemudian tidak jelas ukurannya, kompetennya di mana, profesionalismenya di mana, sehingga kemudian kami dengan beberapa lembaga yang lain mendirikan LSP tadi untuk bisa melakukan uji kompetensi terhadap auditor halal, penyelia halal maupun juru sembelih halal. Nah, ini alhamdulillah udah jalan. LSP kami juga sudah mendapatkan lisensi dari BNSP untuk menerbitkan sertifikat kompetensi untuk 3 bidang tadi, auditor halal. Jadi ibaratnya dan juru sembelih halal. Jadi di kami ibaratnya komplit gitu. Jadi pelatihan kami lakukan, kami kerjakan melalui lembaga pelatihan kerja Halal Institute tadi. Kemudian uji kompetensinya itu di Halal Institute LSP yang Halal Indonesia LSP yang kami turut mendirikan. Oh, selain Halal Institute juga ada LSP Halal Indonesia. Ya, itu beberapa lembaga bergabung jadi satu. Gitu. Ya, jadi tanpa SDM yang handal gitu, mustahil kita bisa menjadi produsen produk halal yang kuat. Ya.
Itu sebabnya Halal Institute fokus untuk pengembangan SDM Iya, ya. betul. Kita awali dari SDM dulu. Dalam semua forum yang kami ikuti dan juga yang acara-acara pelatihan yang kami laksanakan, ini kerjasama semua, Mbak. Kita udah bekerja sama dengan BUMN, dengan kementerian, kemudian dengan perguruan tinggi negeri, itu sudah beberapa. Kemudian yang hari ini kita laksanakan itu dengan salah satu pemerintahan daerah, Pemkab, itu dalam rangka sebetulnya mengajak semuanya turut serta bahwa ini tanggung jawab kita bersama gitu, menyiapkan SDM halal ini gitu loh. Karena mustahil tanpa ada persiapan itu kita bisa jalankan sistem ini, sistem jaminan produk halal ini mustahil dilaksanakan kalau nggak ada SDM-nya gitu. Ya. Jadi makanya kita ambil posisi itu. Apa pandangan Halal Institute tentang peraturan tarif sertifikasi halal yang baru dikeluarkan oleh Menteri Keuangan? Ya ini kan sebetulnya udah hampir 3 bulan yang lalu, Mbak ya. Tarif dari Menteri Keuangan ini juga menunjukkan bahwa memang ini sistem ini memang negara turut serta. Makanya tentang tarif pun itu Menteri Keuangan yang mengeluarkan. Nah, secara umum kami melihat bahwa dengan adanya peraturan tarif ini, pertama ada kepastian tarif. Ada kepastian tarif bahwa pengurusan sertifikasi halal itu ada ringnya. Kalau yang kecil sekian, menengah sekian, besar sekian, itu ada ringnya gitu. Nah, itu yang menurut saya hal penting. Tanpa adanya kepastian tarif itu saya kira agak susah untuk menyelenggarakan penjaminan produk halal ini secara masif gitu. Jadi dengan tarif itu udah tahu, kita udah tahu. Oh, kalau kami pelaku usaha yang kecil berarti ringnya di sini, kalau menengah di sini, jadi itu standarisasi itu sangat penting gitu, sangat penting. Itu informasi yang baik untuk pelaku usaha. Ya, di samping itu kalau melihat posturnya ini kebijakan itu memudahkan sebetulnya, kalau jadi lebih murah, saya kira lebih murah, kemudian lebih pasti. Tadi kan saya bilang lebih pasti, kemudian lebih murah. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang terpenting dari Undang-Undang Cipta Kerja itu kan biaya sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil itu gratis. Zero rupiah. Nah, itu kan untuk yang sertifikasi halalnya ya. Jadi itu meliputi pendaftaran sama penerbitan sertifikat. Nah, kemudian kan kedepannya kan kita harus berpikir lagi tentang biaya-biaya yang lain, misalkan soal pemeriksaan halal itu kan berbeda. Kemudian terkait dengan fatwa MUI itu berbeda juga. Tapi saya kira ke depan akan semakin mudah, lebih mudah lah saya kira. Nah, yang paling penting nih sekarang, mungkin Super Friends di rumah juga pengen tahu apa target jangka menengah dan jangka panjang dari Halal Institute. Baik Mbak. Jadi sebetulnya yang kami tekuni saat ini itu sudah menggambarkan apa yang ingin kami capai dalam jangka menengah. Jadi dengan fokus pada SDM tadi, kami ingin selanjutnya dalam 4-5 tahun ke depan kita ingin berkolaborasi dengan sebanyak mungkin lembaga, institusi yang memang fokus pada pembangunan SDM. Karena di mana-mana bagi kami kalau SDM-nya belum siap ya nggak bisa gitu loh. Nah, kita sampai hari ini memang kalau dilihat dari perkembangan dari pelatihan ke pelatihan, kami terus mengembangkan kurikulum kami, kemudian memperbaikinya, kemudian membuatnya lebih efektif, semata-mata untuk memudahkan. Misalkan satu contoh, selama pandemi ini kami terpaksa harus pelatihan online gitu. Tetapi justru meskipun ada anggapan bahwa pelatihan online itu kurang greget dibandingkan pelatihan offline, tapi di sisi lain kami juga menemukan kelebihannya gitu. Nah, ini yang terus kami ramu. Nah, sampai saat ini kami juga memang belum sampai 1.000 orang penyelia ya yang kami hasilkan dari proses pelatihan kami. Tapi dalam jangka menengah kami berharap kami bisa turun serta menyumbangkan lebih banyak lagi penyelia halal maupun auditor halal maupun juru sembelih halal. Itu target jangka menengah kami sebetulnya
lebih dari situ. Kedepannya lagi, jangka panjang lagi, kita ingin Halal Institute ini bisa benar-benar menjadi supporting pengembangan industri halal, Mbak. Karena kita sebetulnya ini raksasa gitu, raksasa yang tidur gitu. Jadi coba kita lihat konsumsi kita itu kan gede sekali gitu. Kemudian produksi kita tidak sebanding dengan konsumsinya. Nah, ini kan butuh penataan di semua lini. Misalkan kami di SDM, kemudian nanti juga harus ada yang mikir itu soal pendanaan atau pembiayaan usaha kecil, usaha mikro kecil menengah yang menggunakan sertifikat halal itu kan itu butuh kesertaan bank syariah segala macam. Nah, itu kan butuh effort yang besar. Saya kira industri halal itu kan komponennya dari hulu sampai hilir kan. Belum nanti kita harus berinteraksi dengan pasar luar negeri. Pasar luar negeri itu juga penting banget. Saya kira tidak ada negara yang besar hanya dengan menjadi konsumen gitu loh. Nah, halal ini bisa menjadi senjata kita asalkan memang kita tekuni, kemudian serius mengembangkan itu, dan tentu saja kemitraan dengan semuanya, karena tidak bisa kita melaksanakan ini sendirian. Mungkin itu aja. Ya, Super Friends, cukup jelas ya. Sudah dapat penjelasan dari Pak Arifin mengenai Halal Institute. Mudah-mudahan jangka menengahnya sekarang sudah berjalan ya, lumayan. Ada beberapa SDM yang sudah dihasilkan. Dan sudah angkatan ke-17 dan minggu ini angkatan 18. Sudah akhir minggu ini ya. Walaupun selama pandemi terus semuanya online tapi terus produktif. Betul. Dan mudah-mudahan jangka panjangnya si raksasa tidur ini bisa aktif kembali dan menembus. Butuh support semuanya ini. Semuanya kemitraan bersinergi gitu. Baik, terima kasih Pak Arifin. Siap. Masih bersama saya Ayu Azhari. Kita masih jumpa dengan pelaku usaha yang lain. Kita tanya tentang sertifikasi halal. Sekarang saya ditemani Ibu Felicia. Hai Ibu Felicia, selaku Director of Marketing and Communication Fairmont Jakarta. Salah satunya Ibu mengelola restoran 1945. Mungkin bisa dijelaskan restoran 1945. Oh gitu, baik. Terima kasih sebelumnya Mbak Ayu, selamat datang. Jadi restoran 1945 ini restoran Indonesia di bawah Fairmont Jakarta, dan kebetulan sekali pertengahan tahun ini kita sudah mendapatkan sertifikasi halal, dan itu menjadikan kami di 1945 ini sebagai restoran yang pertama untuk ukuran di dalam hotel bintang 5 di Jakarta ya, yang sudah memiliki sertifikasi halal. Berarti itu kalau mau cari makanan Indonesia yang sudah sertifikasi halal dan adanya di hotel bintang 5 bisa datang ke Fairmont Jakarta. Kalau sudah mempunyai sertifikasi halal, mengurusnya dulu itu bagaimana Bu? Apakah mudah atau sulit? Waktu itu terus terang memakan waktu cukup lama karena ya simply because waktu itu kita belum familiar ya dengan segala prosesnya, harus kemana dan lain-lain. Kita mulai tercetus ide untuk mengambil sertifikasi halal itu tahun lalu, itu sekitar bulan Agustus atau September baru wacananya. Baru setelah itu diskusi, mencari tahu harus kemana, observasi dan lain-lain. Tapi
pas kita sudah tahu kontak personnya siapa dan lain-lain, itu mungkin proses sertifikasinya kan juga panjang ya, yang audit demi audit atau pemeriksaan gitu kan, observasi dari institusi yang terkait, itu mungkin sekitar 6 bulan lah sampai kita memperoleh sertifikasinya. Gitu. Cukup inilah ya, cukup detail. Cukup Dan detail. Ada apa namanya? Ada proses-prosesnya ya. Betul. Apakah harapan Ibu terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia? Harapannya tentu saja, for me it makes sense ya, karena Indonesia itu mayoritas masyarakatnya adalah beragama Muslim, dan mungkin yang terbesar yang dengan populasi Muslim, negara yang terbesar mungkin Indonesia. Jadi sangat wajar kalau proses sertifikasi halal itu dibikin setransparan mungkin dan sederhana, supaya tapi tetap sesuai peraturan ya, maksudnya supaya semua yang memang layak mendapatkan sertifikasi halal itu bisa mendapatkannya. Karena apa? Karena saya sendiri juga belajar ya dengan kita mengalami proses sertifikasi itu. Jadi yang untuk istilah halal itu kan bukan hanya sekedar kita menyajikan makanan halal gitu, tapi the whole proses itu kan diperiksa ternyata kan waktu proses sertifikasi itu diaudit. Jadi dari proses supply chain, dari proses receiving di loading area harus dipisahkan supaya tidak ada cross contamination dengan barang-barang yang non halal itu kan. Jadi semua itu kan diperiksa ya untuk sah mendapatkan sertifikasi itu. Saya rasa sih itu cukup penting, apalagi bagi teman-teman untuk masyarakat Muslim, supaya mereka bisa menikmati hidangan di restoran seperti 1945 ini. Meskipun di bintang 5 mereka mendapatkan kenyamanan ala bintang 5, tapi tetap merasa aman gitu, karena mengetahui yang dikonsumsi itu sudah halal sesuai proses. Sekarang, apakah sertifikasi halal benar-benar memiliki manfaat bagi usaha Fermon Jakarta ya, atau Ibu, dan sudah mendapatkan manfaatnya gitu? Kalau untuk manfaatnya secara signifikan, untuk saat ini mungkin saya belum bisa bicara banyak, karena kan kebetulan setelah kita mendapatkan proses sertifikasi halal, waktu itu sempat terbentur PPKM gitu kan. Jadi justru baru sekarang ini kita baru buka kembali dan mencoba mensosialisasikan kalau kita sudah bersertifikasi halal. Tapi respon yang kita terima sih cukup baik dari tamu-tamu kami, karena ya itu tadi, dengan fakta bahwa jarang ada nih yang di hotel bintang 5, di level bintang 5 di Jakarta yang mau melalui proses sertifikasi itu. Jadi so far sih responnya positif, dan harapannya sih ya semoga kita bisa meng-attract tamu-tamu kami yang khususnya beragama Muslim lainnya untuk datang ke sini supaya bisa makan dengan tidak hanya enak dan suasana nyaman, tapi juga dengan rasa aman dan nyaman. Ya, kurang lebih ada manfaatnya, dan ke depan mungkin para customers juga akan lebih yakin dan lebih nyaman menikmati makanan di 1945 Hotel Bintang 5 taraf internasional ya. Yes. Dan makanannya halal. Terima kasih. Terima kasih. Hai Super Friends, setelah kita bicara tadi dari BPJPH, kemudian Halal Institute, kemudian Fatwa MUI, sekarang ya ditemani oleh Bapak Muhammad Ridho, pelaku usaha halal dari Warung Sajo. Apa kabar Pak Ridho? Baik Mbak Ayu. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana usaha Warung Sajonya? Alhamdulillah lancar. Bagus ya? Alhamdulillah. Makanannya makanan apa nih? Kalau makanannya sih kita ke Indonesia. Jadi memang taste-nya sih taste Indonesia. Ini saya mau tanya, Baik Mbak. apakah Pak Ridho untuk usaha restorannya itu sudah memiliki sertifikasi halal? Belum. Belum ya? Belum. Oh, apakah sertifikasi halal benar-benar memiliki manfaat untuk usaha Pak Ridho? Biasanya penduduk Indonesia ini kan penduduk yang sangat besar, dan juga jumlah penduduknya rata-rata dalam mayoritas adalah Muslim kan. Dan saat ini konsennya Muslim ini terhadap makanan itu sangat tinggi, makanya kami butuh hal itu. Penting ya? Penting. Jadi sangat penting mempunyai sertifikasi halal. Betul. Apakah harapan Pak Ridho terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia? Kalau
saya sih berharap lebih banyak sosialisasi, Sekarang Mbak. semua bisa diakses Betul. online. Betul. Oke, Super Friends, terima kasih Pak Rido. Terima kasih, Mbak Dan Ayu. mudah-mudahan Super Friends juga bisa mendapat informasi yang bagus tentang sertifikasi halal dan bagaimana tata caranya. Baik. Hai Super Friends, masih bersama saya Ayu Azhari. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini tentang tema sertifikasi halal. Dan kita juga sudah mendapatkan keterangan dan informasi detail bagaimana caranya untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk UKM, usaha kecil dan mikro, juga apa itu fatwa MUI, dan ada juga yang namanya Halal Institute. Dan yang paling penting kita juga tadi sudah bertanya kepada pelaku usaha dan kita sudah mendapatkan informasinya. Jadi yang memang dipentingkan sekali harus dikedepankan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa sertifikasi halal sekarang sudah ada tarif yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Nah, itu juga bisa kita cari lewat online. Jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan produk halal akan lebih mudah untuk dicari dan semua ada sertifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di YouTube di Azharis di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.